Halo semuanya, kembali bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi gabungan beberapa link fisik seperti port Ethernet menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundancy, ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Fungsi pada bandwidth, redundant, dan load balancing yaitu meningkatkan bandwidth itu menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Lalu redundancy, ketahanan koneksi, itu fungsinya jika satu link fisik rusak, traffic otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Lalu load balancing, fungsinya itu traffic jaringan bisa dibagi menjadi beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC address, lalu ada atau IP atau juga protokol. Nah, 4 itu menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jika konfigurasi VLAN, trunk, atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misal port channel 1. Lalu ada protokol pada Ether Channel, itu ada 2. Salah satunya itu PAGP atau Port Aggregation Protocol. Nah, di sini itu ada semisal kita ada dua switch. Nah, di sini juga ada 2 pilihan, yaitu desirable dan auto. Nah, dari 2 switch ini kita bisa pilih yang satu desirable dan satu lagi itu auto. Nah, desirable gunanya itu untuk apa? Untuk aktif bernegosiasi seperti mengirimkan dan menerima paket PAGP untuk membentuk. Nah, sedangkan auto itu pasif bernegosiasi, hanya menunggu inisiasi di sisi lain dari desirable. Nah, kombinasi kerjanya yaitu desirable dan desirable itu bakal berhasil, lalu desirable dengan auto itu bakal berhasil jika auto dengan auto itu tidak akan membentuk Ether Channel karena dua-duanya itu pasif. Lalu di sini yang kedua itu ada LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Nah, di sini itu ada 2 keterangan, yaitu ada aktif juga pasif. Nah, aktif ini yaitu aktif bernegosiasi, mengirimkan dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel, sedangkan pasif atau pasif bernegosiasi hanya menunggu LACPDU dari sisi lain. Nah, kombinasi bekerjanya yaitu aktif dengan aktif itu berhasil, lalu aktif dengan pasif itu akan berhasil, sedangkan pasif dengan pasif tidak akan terbentuk. Nah, di sini tuh ada tulisan yaitu LACPDU. Nah, LACPDU itu yaitu Link Aggregation Control Protocol Data Unit, adalah frame data khusus yang dikirim antar perangkat, misal antar switch, untuk menegosiasi, membentuk, dan memelihara Ether Channel link aggregation secara otomatis. Jadi LACPDU itu unit data
kita untuk menegosiasikan, membentuk atau memelihara Ether channel. Oke, sekarang kita akan mencoba Ether channel pada Cisco paket tracer. Nah, di sini kita tambahkan kabel dan 3. Nah, di sini tuh hanya satu kabel yang dua-duanya warna hijau, sedangkan sisanya itu ada yang warna orange. Nah, kenapa bisa warna orange dua ini? Karena agar tidak terjadinya looping. Nah, jadi dua kabel ini akan di blocking. Lalu fungsi dari Ether channel agar kabel dua ini bisa menyala. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi PAGP ke switch 1 CLI, enter, ketik enable conf t, lalu kita take do show TDP nih, enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pas Ethernet apa yang menyala pada switch 1 dan switch 2. Nah, di sini switch 1 kita bisa lihat bahwa FA 123 yang menyala dan switch 2 juga sama 123. Lalu kita lanjut menerangkan fase Ethernet semuanya. Kita ketik enter range FA 0 1 sampai 3, lalu switch port mode ultra. Nah, sudah, lalu kita lanjut dengan channel group tanda tanya. Nah, di sini channel grupnya itu kita bisa pilih dari 1 sampai 6, bebas mau yang mana aja. Kita pilih 2, yang apa, channel group 2, lalu mode tanda tanya. Nah, di sini modenya itu ada banyak, ada aktif, auto, disable, on, dan pasif. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi yang PAGP, berarti yang auto dan disable. Nah, kita pilih di sini disable. Sudah seperti ini. Lalu kita config lagi yang di kanan switch 2, kita enable T, lalu kita ketik interface range FA 1 sampai 3, kita terangkan visual mode terang, lalu kita ketik lagi group 2, kita samakan yang nomor ini tuh sama seperti yang satunya, nomor 2, lalu mode auto. Nah, sudah, kita tunggu. Nah, sampai hijau semuanya, lalu kita tambahkan PC 1, 2, lalu
kita akan beri kabel satu ke ini. Nah, sudah, lalu kita berikan masing-masing IP. IP-nya 172 2992 itu. Di satunya lagi kedua. Nah, sekarang kita bisa cek PC 0 ke PC ini langsung successful. Nah, jadi PAGP ini akan mempercepat pengiriman paket dari PC 0 ke PC 1 karena kabel 2 dan 3 ini sudah dinyalakan, jadi mempermudah paket terkirim. Oke, sekarang kita akan belajar tentang LACP. Nah, di sini kita tambahkan satu switch dan satu PC lagi. Kemudian kita akan tambahkan kabel 1, 2, 3. Kita tambahkan juga dari switch ke PC. Kita percepat. Nah, di sini juga terlihat bahwa dua kabelnya ini masih orange sama seperti yang sebelumnya. Dua kabel tersebut itu di blocking. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi LACP. Nah, kita ke switch 2 terlebih dahulu. Kita enter cek to show CDP nay, enter. Nah, di sini terlihat bahwa FA 1, 2 dan 3 ini sudah masuk ke port 2, sedangkan yang FA 5, 6, 7 ini masih normal. Nah, sekarang kita akan terangkan FA 5 sampai 7 interface range FA 0 5 sampai 7 switch port mode terang. Lalu kita ke channel group, tadi channel group 2. Nah, sekarang kita tambahkan channel group 3, lalu mode tanda tanya. Nah, di sini kita kan tadi sebelumnya sudah mengkonfig yang auto dan disable karena itu masuk ke PAGP. Nah, sekarang kita harus pilih dari dua router ini, yang switch 2 dan switch 3 ini antara aktif dan pasif. Nah, yang switch 2 ini kita pilihkan aktif. Nah, sudah, lalu kita isi. Lanjut switch 3, kita terangkan terlebih dahulu interface range FA 0 1 sampai 3 switch port mode terang. Lalu kita lanjut ke channel group 3 mode pasif. Nah, sudah percepat. Nah, sudah sampai hijau seperti ini. Lalu kita masukkan IP pada PC 2 72 29 2 3, enter. Cepat. Nah, lalu kita akan cek PC 1 ke PC 2 itu sudah successful. Nah, seperti itu
cara mengkonfigurasi LACP. Oke, sekarang kita akan belajar tentang switch layer 3. Ini kita pilih switch layer 3 yang ini. Pilih 2, 1, 2. Ini kita tambahkan kabel 1, 2, 3. Kita percepat. Nah, di sini terlihat bahwa sama seperti sebelumnya, 2 mati dan 2 lagi menyala, 1 lagi menyala. Nah, kita masuk ke multi-layer switch 2. Sini kita anukan, kita langsung config saja. Kita klik enable conf kita do show cdp name. Nah, di sini terlihat bahwa fast ethernet itu tidak terlihat. Nah, maka kita harus lihat di option privilege, kita always port ini. Kalau kita lihat bisa 1, 2, 3 ini menyala. Nah, berarti kita langsung menerangkan reference F1 itu sampai 3. Terus lalu switch port terang, kita harus matikan terlebih dahulu encapsulation.1q nya. Terus lalu kita switch port mode terang, enter. Lalu kita ketik channel group 4 mode tanya. Nah, di sini itu multi-layer hanya bisa on saja modenya. Ketik mode on. Nah, sudah. Lalu kita exit, lalu kita enter yang multi-layer 3, yang satunya lagi kita tulis no. Kita ketik enable conf lalu kita ketik request range FA 0 1 sampai 3. Lalu switch port terang solution.1q, lalu switch port mode terang, lalu kita ketik channel group 4 mode on. Ya, sudah. Kita percepat. Nah, sudah hijau semua. Lalu kita tambahkan 2 PC itu 2. Lalu kita saling beri kabel seperti ini. Lalu kita tambahkan IP pada masing-masing PC. IP-nya 122 2992 4. Nah, yang satu lagi, PC satu lagi itu 5. Sudah, lalu kita akan cek berhasil atau tidak. Dan di sini terlihat successful. Nah, seperti itu cara mengkonfigurasi Ether channel pada Cisco pakai tracer. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.